Shalom bagi kita semua. Kita masuk pada pembahasan kita mengenai korban persembahan menurut kitab Taurat. Pertama kita masuk kepada pendahuluan. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dan kemudian Allah menciptakan manusia. Dan dalam tradisi bangsa Israel memiliki ciri khas, yaitu memberikan korban persembahan kepada Allah sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan. Masuk kita kepada pembahasan itu pengertian persembahan, bahwa persembahan berasal dari kata kiper yang artinya persembahan sebagai tanda yang menggambarkan tindakan perdamaian sebagai penebus rasa bersalah, dan dalam bahasa kata Ibrani kurban yang artinya dibawa mendekat. Adapun kata umum korban persembahan sebagai berikut: jefek korban yang disembelih, dan olah korban bakaran yang menghubung ke atas seperti asyam korban penebusan salah, dan kahata'ah korban penebusan dosa. Kita masuk kepada pengertian kitab Taurat, bahwa yang biasa disebut kitab-kitab Taurat ialah kelima buku pertama di perjanjian lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Seiring dengan perkembangannya, bahwa ternyata pengertian Taurat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bagian utama dalam PL disebut dengan kitab Taurat. Tradisi Yahudi mempercayai bahwa kelompok kitab yang pertama ini merupakan dari seluruh kitab yang keagamaan, sehingga nama Taurat sering dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar pengajaran. Kemudian kita masuk kepada 2.3 korban persembahan dalam kitab Taurat, bahwa dalam kitab Kejadian berasal dari kanon Yunani, yaitu Genosius. Nama Genosius diberikan karena isinya menjelaskan tentang sejarah penciptaan Allah atas dunia, manusia, dan umat Israel. Persembahan sudah ada sejak zaman Kain dan Habil, dan inilah yang menjadi persembahan awal dalam kitab Taurat yang dilakukan oleh Kain dan Habil sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Allah dalam Kejadian 4 ayat 5, di mana Kain dan Habil membawa masing-masing persembahan khusus kepada Tuhan. Fungsinya adalah sebagai rasa terima kasih dan berdamai dengan Tuhan dan untuk mengiringi ibadah. Kemudian dalam kitab Keluaran, bahwa arti daripada kitab Keluaran adalah Exodus, karena di dalamnya mengandung kisah bagaimana Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian dalam kitab Keluaran, persembahan adalah sebagian dari korban pemberian sukarela yang diberikan kepada imam. Dapat kita lihat pada Keluaran 29 ayat 27 sampai 28, bahwa dalam perintah ujilah aku mengisyaratkan kesediaan Tuhan untuk dicobai. Kesetiaan Tuhan kepada jemaat akan dilihat dalam berkat-berkat yang mereka nikmati. Namun suatu jawaban yang setia dari jemaat adalah persyaratan bagi Tuhan tingkap-tingkap langit. Kejadian 17 ayat 11 dan 2 Raja-Raja ayat 7 dan 2 akan terbuka suatu gaya berbicara yang menyerankan bahwa mereka telah mengalami kekeringan dan peceklik atau musim kekurangan bahan makanan. Kemudian dalam kitab Imamat, bahwa kanon Yunani memberi nama kitab yang ketiga ini adalah Leviticus. Imamat, dalam Imamat ada beberapa bentuk korban persembahan. Yang pertama korban bakaran atau olah. Itu korban bakaran dalam Imamat 1:4 sebagaimana lambang penderitaan sebagai hukuman karena dosa yang ditangguhkan atasnya, dengan makna membersihkan kehidupan orang yang memberi korban dalam ketaatan sebagai bau-bauan yang harum bagi Allah. Korban bakaran ialah berupa binatang jantan yang tidak bercela, bisa lembu jantan, kambing atau domba, atau mereka yang miskin 2 ekor burung tekukur atau burung merpati. Lalu korban sajian, yaitu minka. Korban sajian dalam Imamat 2 ayat 5 sebagai rasa syukur yang diberikan demi kemauan baik sebagai pengganti keseluruhan dirinya. Korban sajian dapat berasal dari tepung mentah. Jikalau mentah, segenggam tepung itu dibawa kepada para imam, dan setelah dibubuhi minyak dan kemenyan lalu dibakar. Korban bakaran selebihnya dapat dimakan oleh para imam. Kemudian korban keselamatan, bahwa korban keselamatan dalam bahasa Ibrani adalah jebah sheleim. Kata jebah berarti apa yang disembelih. Kata ini bisa dipakai tentang penyembelihan ternak untuk dimakan.
Dapat kita bandingkan pada 1 Samuel ayat 28, 1 Samuel 28 ayat 24. Pada mulanya di antara orang Israel semua penyembelihan adalah korban karena dilaksanakan di mezbah dan diberikan kepada Allah. Kemudian korban curahan. Korban curahan kepada Allah biasanya diberikan bersama dengan persembahan lainnya seperti korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebusan salah. Korban curahan ini berbentuk minuman anggur. Korban ini dipersembahkan oleh pemberi persembahan kepada seorang imam yang menuangkannya di kaki mezbah korban bakaran. Kemudian ada korban persepuluhan, bahwa kebiasaan memberi persepuluhan dimulai oleh Taurat Musa dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 32. Dikatakan atas barang-barang apakah dituntut persepuluhan dari orang-orang Israel. Menurut Taurat, dari hasil benih di tanah, buah pohonan dan lembu, sapi atau kambing domba harus dibayar persepuluhan. Yang F, persembahan khusus. Bagi orang Israel tidak hanya memberi persepuluhan, tapi juga memberi persembahan khusus. Persembahan khusus ini wajib diberikan kepada Tuhan karena ini merupakan hak milik Tuhan. Dalam tradisi ibadah Israel, persembahan korban merupakan ritus yang sangat penting karena korban merupakan media yang dipakai untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Korban digunakan untuk mewakili atau menangani atau menebus manusia yang berdosa. Kemudian dalam kitab Bilangan, bahwa kitab Bilangan ini adalah kisah yang diperkirakan selama 40 tahun. Nama bilangan diambil dari kanon Yunani yaitu numeral, yang artinya bahwa pada saat itu sensus diadakan sebanyak 2 kali. Sensus pertama sebelum berangkat dari Sinai dan sensus kedua adalah 40 tahun kemudian. Dalam Bilangan dituliskan ada beberapa bagian persembahan yang dilakukan dan juga ada beberapa syarat persembahan, yaitu yang pertama di bagian A, jika yang berbuat dosa adalah imam, maka ia harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tak bercelah. Jika yang berbuat dosa adalah umat Israel, yang harus dipersembahkan adalah seekor lembu jantan. Jika yang berbuat dosa adalah seorang pemuda, maka dipersembahkan adalah seekor kambing betina. Dan jika yang berbuat dosa adalah rakyat jelata, maka yang dipersembahkan adalah kambing betina. Kitab Ulangan berasal dari istilah Yunani atau Deuteronomi, secara etimologi artinya hukum yang kedua. Dalam kitab Ulangan terdapat persembahan sukarela, di mana persembahan sukarela ialah dipersembahkan dengan sukarela dan sukacita dengan berkat yang diterima, dan itu dirayakan pada hari raya 7 minggu, dirayakan dengan meriah beserta anak dan hamba yang ada di rumah. Ada beberapa jenis-jenis korban seperti yang pernah ditentukan oleh Tuhan sendiri, yaitu korban bakaran, yaitu olot, barang yang dinaikkan. Kemudian korban sembelihan memiliki arti yang sama dengan korban bakaran, yaitu jenis korban binatang yang berlaku di Israel. Korban bakaran dikatakan naik atau genap, segenap binatang dinaikkan ke atas mezbah atau asapnya naik ke langit dan mezbah. Olot tidak berfungsi sebagai sarana permintaan atau penyataan syukur, tetapi fungsinya yang utama ialah sebagai penebusan berbagai bentuk dosa, termasuk dosa kelalaian dan hal melaksanakan ketentuan Torah. Kemudian adalah istilah sembelihan, meliputi berbagai jenis korban binatang yang dagingnya dimakan oleh penyembah atau pembawa korban, kecuali darahnya yang dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian persembahan persepuluhan, bahwa mempersembahkan persepuluhan merupakan kebiasaan kuno, khususnya di Israel. Mungkin persepuluhan dari hasil ladang dan kebun mula-mula diserahkan kepada raja sebagai sumbangan demi pemeliharaan bait-bait kerajaan. Baru kemudian timbul kebiasaan menyerahkannya langsung kepada pejabat bait suci. Kemudian ada persembahan khusus atau teruma, yang berarti angkatan. Istilah teruma lazimnya menunjukkan persembahan secara umum, akan tetapi sebagai istilah teknis teruma berarti paha kanan, korban sembelihan yang dikhususkan yang diangkat dari antara bagian-bagian lain untuk para imam. Ada korban nazar, yaitu yang dimaksud dengan istilah ini ialah korban binatang yang sudah dijanjikan kepada Tuhan sebagai balasan atas berkat pertolongannya.
Itu kemudian ada persembahan sukarela, itu dipakai secara umum untuk menunjukkan sumbangan-sumbangan berupa emas, perak, dan lain-lain. Motivasinya adalah rasa syukur kepada Tuhan karena berkat-berkatnya. Kemudian anak-anak sulung, bahwa pada zaman primitif segala anak sulung baik yang manusia maupun anak binatang dianggap milik Allah secara khas. Agaknya hal ini merupakan pengakuan bahwa Allah menjadi sumber dan pemberi kesuburan. Tetapi selama periode yang tercermin dalam penyusunan nas Alkitab, kebiasaan mempersembahkan anak sulung sudah berhenti dan sudah ditentukan bahwa anak sulung menjadi harus ditebus, mula-mula dengan binatang pengganti, kemudian dengan uang. Tata cara pelaksanaan pengorbanan dalam kitab Taurat, itu cara pelaksanaannya, pengorbanan diseragamkan dengan 5 cara, yaitu persembahan kurban, kemudian penekanan tangan di atas kepala binatang korban, sesudah itu penyembelihan binatang kurban, diikuti penyiraman darah kurban, dan terakhir pembakaran kurban. Masuk pada 2.5 ibadah upacara kurban. Dalam perjanjian lama, arti upacara kurban berpusat pada kata kerja Ibrani kiper, diterjemahkan mendamaikan atau menutupi, Imamat 1 ayat 4. Arti dasarnya menutupi bahasa Arab atau menghapuskan bahasa Akkadian. Ada 2 unsur yang mendasari upacara korban, yaitu si penyembah merendahkan diri. Ia dilambangkan dengan peletakan kedua tangan di atas korban. Juga si penyembah mengadakan perbaikan kepada pihak Allah, maka hubungan kedua pihak terpelihara. Yang kedua ada peralihan dari keadaan cemar ke keadaan tabir. Hal ini yang ditekankan di sini adalah kesalahan objektif dan norma keadilan Allah di suatu pihak dan proses menjadi layak menghampiri Allah di pihak lain. Salah satu acara pokok di dalam ibadah ialah persembahan korban-korban yang berasal dari hasil ladang dan hewan ternak. Inti utama dari korban persembahan itu adalah adanya hubungan antara yang mempersembahkan dan yang diberi persembahan. Penyajian dan penerimaan korban persembahan itu menjadi tanda adanya hubungan dan ikatan antara Allah dan umat yang menyembahnya. Kemudian 2.6 fungsi dan tujuan korban persembahan. Pertama, sebagai pemberian. Manusia terikat kepada Tuhan, maka manusia diharuskan memberi kepada yang maha mulia sebagai pemujaan. Yang B, sebagai lembaga persekutuan. Pemberian atau kurban itu mengikat orang yang memberi dan mengikat Tuhan yang menerima, karena Tuhan diyakini ikut ambil bagian dalam ritus pemberian kurban itu. Kemudian sebagai pemberian yang kudus. Pemberian yang kudus yang bukan milik manusia, yaitu hasil bungaran anak pertama, adalah milik Tuhan. Yang D, sebagai alat perdamaian atau pengampunan dosa. Melalui pemberian kurban umat disucikan sehingga Tuhan berkenan bersekutu dengan mereka. Yang E, sebagai karya kesetiaan. Melalui pemberian kurban umat Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dalam hidup dan pelayanannya. Dasar teologi kurban persembahan adalah bahwa persembahan berkaitan dengan manusia, dengan Allah, dan sebagai pemilik yang mutlak barang-barang dunia adalah dipinjamkan Allah kepada manusia. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang artinya penciptaan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, jadi berarti kedaulatan Allah nyata dalam ciptaannya. Jadi dasar teologi persembahan adalah kasih karunia Allah yang membekali umatnya dengan segala berkelimpahan dan respon umat Allah untuk menyalurkan berkat sebagai persembahan syukur kepada Allah. Kejadian 43 ayat 11. Kita masuk kepada refleksi teologis, bahwa refleksi teologis dari pembahasan di atas diambil dari Keluaran 20 ayat 24 yang berbunyi, "Kebuatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya kurban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Bahwa dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa manusia itu harus mendekatkan diri kepada Allah sehingga merupakan balasan baik budi yang telah diterima dari Allah. Sepantasnya lah manusia itu harus berbuat baik kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai korban persembahan.
Menurut kitab Taurat dapat disimpulkan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta memperkenalkan manusia untuk memelihara, mengelola, memanfaatkan alam dengan segala kemampuannya yang ada padanya, sehingga pada dasarnya bahwa Allah sudah memperhatikan segala keperluan daripada manusia itu, sehingga melalui hal tersebut bahwa sudah sepantasnya manusia itu harus mengucap syukur kepada Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom.